Sahabat budaya, kembali kita bersua dalam acara obrolan budaya RRI Net, dan kali ini kita bersama akan mengupas satu topik menarik ini ya, tentang budaya Jawa. Dan notabene sekarang ini kita sebagai masyarakat awam menilai budaya masih terlalu mendasar. Sahabat budaya, banyak yang mengira budaya itu kuno, budaya itu lekat dengan hal-hal yang ya dengan anggapan yang bermacam-macam. Tapi bagaimana sih sebetulnya bagi kita masyarakat pada umumnya sebagai orang Jawa ataupun di belahan tempat yang lain mempunyai macam-macam budaya yang lainnya juga, agar jati diri kita dengan budaya setempat bisa tetap melekat di diri kita. Nah, topik kita kali ini adalah tentang Jawa ora ilang Jawane. Nah, baik sahabat budaya, di kesempatan kali ini sudah bersama kita narasumber kita yang akan ngobrol bersama kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Gus Amin Rosojati. Rahayu Gus. Nggih. Rahayu. Rahayu nggih. Yang kedua ada Bapak Bambang. Rahayu Bapak. Nggih. Kabar baik ya? Kabar baik. Sehat selalu. Baik sahabat budaya. Seperti yang saya paparkan di awal tadi, bahwa memahami budaya itu memang tidaklah mudah. Bahwa kalau sesuai literatur ya mungkin banyak kita baca, budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Tapi apakah demikian pemahaman budaya yang sebetulnya? Akan kita kupas pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang sudah ada di sini. Baik, saya pertama ke Gus Amin dulu. Gus, ini kan Gus Amin ini pembina atau pemimpin dari Padepokan Jawa Jawoto ya Gus. Oke, mungkin bisa ceritakan dulu Gus, profiling bahasa macamnya tentang Padepokan ini seperti apa sih Gus sebetulnya? Nah, tentang masalah mengenai Padepokan itu kan dari judul Sastra Jawa Jawoto Luhur ya. Iya. Jawa itu sudah merupakan kasta manusia yang disandang setiap hari ke hari, waktu ke waktu. Jadi selama ini memang banyak sekali tentang masalah budaya belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya kata budaya. Karena sastra dari kata budaya atau sastra dari Jawa, kita harus bisa meneliti atau mengetahui kebenaran apa sih yang kita bawa di dalam diri kita sendiri. Kalau kata Jawa kuwi sing dipuja sing digawa. Jadi kalau mempunyai keyakinan harus yang berdasar dan logika, ada wujudnya. Oke. Nah, ini tentang masalah kata sastra Jawa. Keluhuran Jawa itu sudah dibentuk atau sudah dikenali sejak dulu kala. Sebuah pelajaran mengenali sebuah kata itu merupakan kasta manusia, karena mengenali sebuah kata sudah terikat dan tertata di alam semesta ini, semua sudah nyata dan ada secara logika. Tidak ada kata somben kalau mati mboten enten. Sudah semua ada nyata. Nah, tentang masalah saat ini banyak sekali manusia mengenali sebuah budaya, tapi tidak mengenali sastra tersebut. Apa sih sebenarnya tentang masalah budaya? Tadi jenengan matur tentang masalah budaya itu memang banyak sekali orang yang belum kebenarannya mengetahui yang sesungguhnya. Asalkan bisa mendatangkan dari kalbu kita yang berdaya, kita sebagai manusia kasta yang paling sempurna, paling tinggi di antara semua yang ada di semesta. Itu termasuk golongan orang-orang yang sudah tahu arti makna budaya tersebut. Nah, monggo mau ditanyakan tentang masalah apa lagi? Berarti budaya itu memang melekat di diri kita masing-masing begitu ya Gus ya? Karena sebuah kasta manusia. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang sekarang. Pak, tadi sudah disebutkan Gus Amin bahwa budaya itu sebenarnya melekat pada diri kita begitu. Ada di kalbu kita. Tapi pada kenyataannya kan representasi dari produk budaya itu banyak begitu Pak. Tapi banyak yang belum paham budaya itu sebetulnya apa begitu. Kalau menurut Gus Amin tadi adalah yaitu representasi kalbu kita begitu. Bahwa itu adalah Jawa itu kasta tertinggi begitu kan dari representasi sebuah budaya. Kalau dari Pak Bambang sendiri seperti apa Pak?
dari kacamata pendidikan, Mas Titis ya. Kalau saya pahami dari sistem pendidikan kita ini, padahal ada kata-kata budaya di belakangnya ya. Pendidikan kementerian ya. Tapi kalau saya lihat ya anak-anak sekarang, hasil didikan sekarang itu sepertinya malah semakin jauh dari budaya kita sendiri, dimiliki sendiri, karena tergeser oleh sistem budaya yang dari luar. Anak-anak kita lebih bangga kalau disebut dia mengikuti budaya dari luar, katanya lebih modern atau lebih hanya membuat anak kita itu minder kalau dia harus mendalami budaya sendiri. Ini kadang-kadang memprihatinkan. Makanya saya dari insan pendidikan merasakan bahwa kita perlu ya introspeksi lagi. Pendidikan dan kebudayaan itu sudah melekat di dalam kementerian, tetapi nyatanya anak-anak kita malah tidak memahami tentang budaya itu sendiri. Nah, ini namanya perlu Padepokan ini kita bangun rangka mengajak kepada anak-anak generasi agar tidak kehilangan jati diri melalui budaya yang nanti akan kita ajak. Dalam arti berarti mempelajari budaya tidak cukup hanya di bangku pendidikan saja gitu Pak Bambang. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, anak-anak cukup dengan membaca, dengan menghafal. Ini pasti itu pasti akan makin merusak nilai-nilai budaya kita ya. Jadi mungkin belajar tentang budaya harus ada gurunya. Dalam ini mungkin di Padepokan Luhur Solo Jawa itu ada Gus Amin bisa menjelaskan seperti itu. Intisari dari budaya itu seperti apa. Jadi mungkin mempelajari budaya tidak cukup hanya di covernya saja, di permukaannya saja, tapi perlu pendalaman seperti itu Gus. Karena seperti yang Gus Amin tadi bilang bahwa ada aspek kalbudi dalam memahami budaya seperti itu. Nanti saya akan mengulik lebih dalam Gus tentang budaya ini sebetulnya, karena ya itu tadi memahamkan orang arti budaya itu kan juga sulit. Di dunia pendidikan sudah coba dijelaskan, coba dibelajarkan kepada murid, kepada siswa, kepada khalayak, tapi juga belum banyak itu yang kemudian paham arti budaya sesungguhnya seperti apa. Nah, nanti saya juga akan bertanya kepada Gus Amin dan juga Pak Bambang. Tapi kita nikmati dulu sahabat budaya satu selingan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Salam saudara-saudara, mari kita menyanyikan lagu Aku Datang dari Kegelapan. Monggo kita mulai. Datang dari kegelapan, di dalam kandungan belum ada penerang. Aku diciptakan dari ayah dan bunda. Berbaktilah kepada mereka. Itu semua atas karunia-Nya, diriku ada dari
tahu perwakilan dari Sang Maha Kuasa. Aku datang dari kegelapan, di dalam kandungan belum ada penerang. Aku diciptakan dari ayah dan bunda. Berbaktilah kepada mereka. Itu semua atas karunia-Nya. Diriku ada dari Sang Maha Pencipta. Itu Tuhanku yang aku tahu, perwakilan dari Sang Maha Kuasa. Itu Tuhanku, oh ayah dan bunda, perwakilan dari Sang Maha Kuasa. Ayah bunda tercinta, terima kasih Kau ciptakan diri ada, maka segala puja dan puji. Ayah bunda tercinta, aku anakmu mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas anugerahmu diriku ada di muka bumi. Terima kasih ayah bunda tercinta. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih membahas satu topik wong Jawa ojo ilang jawane. Masih bersama Gusti Amin Rasa Sejati yang bersama kita di kesempatan kali ini, dan juga ada Bapak Bambang Triyono. Ini beliau adalah Sekjen Padepokan Luhur Jawa Jawata. Kalau Gusti Amin ini adalah pembimbing, begitu Gus ya? Penasehatnya. Oke, baik. Gusti Amin, saya ke panjenengan dulu. Ini kan tadi ada beberapa lagu ya Gusti ya, yang ini memang sengaja dibuat oleh Gusti Amin untuk juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kenapa Gusti kemudian memilih medium lagu ini sebagai sarana untuk kemudian membelajarkan budaya kepada masyarakat begitu? Ini lagu yang mana dulu? Yang pertama tadi. Yang pertama, Aku Datang dari Kegelapan. Aku Datang dari Kegelapan, oke. Nah, sebenarnya sudah ada di sebuah ajaran kehidupan di dalam kitab itu sudah ada. Cuma orang kurang memahami kebenaran itu ya. Karena hanya sebatas penafsiran. Nah, di situ saya kupas tentang masalah pengetahuan itu dari intisari kebenaran. Manusia di dalam kandungan itu memang belum ada lampu penerang. Bahasanya PLN modern ngenten. Nah, kita mengakui asal-usul kita, memang kita datang dari kegelapan. Setelah dilahirkan kita itu Muhammad, Nur, mendapatkan nur hidup ya. Nah, kita sebagai anak
Karena pada waktu kecil yang kita tahu Tuhan itu ora ketok. Waktu kecil ya. Yang kita tahu yang ngopeni kita itu orang tua. Kita datang juga dari orang tua kita. Dari kegelapan kandungan ibu ya. Lah kita harus mau mengakui dan menyadari diri. Harus bisa mengakui karena kita dari atas karyanya diri kita ada. Bukan terus bahasanya itu kalau pada umumnya kabeh iki sing kuwasa sing ora ketok. Padahal tanpa kita dibuat ya orang tua kita, apakah kira-kira itu kita ada ndak kira-kira? Kan ndak mungkin ada. Karena kita udah generasi penerus kehidupan masa lampau. Mau tidak mau harus kita mengakui yang mengukir jiwa raga kita juga orang tua. Pada belum mengetahui tentang masalah ketuhanan manusia, maka yang kita tahu wakil Tuhannya orang tua itu anggap sebagai anak kecil itulah Tuhanku karena aku minta segala sesuatu orang tua bapak ibu. Di situ sebenarnya bila mana orang itu mau menyadari kebenaran itu, maka mempunyai wajib kita berbakti kepada. Karena bila mana manusia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, berarti kurang ngerteni tatanan, berarti ingkar dengan kasunyatan. Pada kenyataannya karena siapapun manusia itu pasti ya lewat perantara bapak dan ibunya begitu ya Gusti ya. Baik atau tidak baik. Ya. Karena kita kasta makhluk yang sempurna. Bapak ibu itu tadi mau tidak mau kita harus mengakui. Entah itu dilarang cacat atau bagaimanapun, tetap kita harus mau mengakui dan menyadari itu orang tua kita yang mengukir jiwa raga kita. Manusia itu lahir cacat atau tidak cacat, tetap sempurna. Suatu misal ini tak kasih logika atau peranan, manusia itu dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki. Sedangkan kasta manusia makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang ada. Loh Gus, kenapa itu kok lahir kok cacat, budak sisan bisu, sempurna dong. Loh sempurna bagaimana? Satu misalnya ada pembantahan seperti itu. Katanya juga manusia. Ini kesempurnaannya itu jelas. Walaupun cacat, ini sempurna cacatnya. Tapi kan udah sempurna. Manusia itu karena kata yang sempurna tetap sempurna. Lah bagaimanapun orang tua kita, bagaimanapun kita harus mempunyai wajib berbakti kepadanya sesuai dengan aturan sebuah metode dalam kitab-kitab keagamaan. Sebenarnya itu kan sastra. Harus kita pahami dan kita kenali kata-kata tersebut atau kata itu sendiri. Yang perlu diingat memang dari mana asal kita perlu diingat. Wujud kita kemudian memberi sumbangsih dari siapa yang telah mengadakan kita di sini ya berbakti itu tadi ya Gusti ya. Oke, baik. Itu hukum wajib. Hukum wajib ya. Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Bambang ini Pak. Masalah berbakti Pak Bambang. Oke lah, di kehidupan nyata banyak Pak Bambang kita temui anak ataupun ya siapalah. Kadang wani karo wong tua gitu kan. Ada masalah apa sebenarnya Pak Bambang di situ? Kok sampai si anak seperti itu? Padahal menurut Gusti Amin tadi bahwa ya kewajiban kita adalah berbakti pada orang tua begitu. Dalam mungkin kebudayaan Jawa, dalam perspektif Jawa, berbakti ini adalah satu hal yang memang ya wajib begitu. Saya ingat dari apa yang diajarkan oleh Gusti Amin tentang sahadat manusia. Yang bunyinya itu niating son aku berbakti, ono ning aku sangka bapa lan ibu. Kalau orang Jawa kan begitu. Jadi pengakuan bahwa Tuhan yang katon itu ya bapak dan ibu. Nah, karena orang tua kita ini mungkin ya karena terputus oleh keilmuan ya. Dari sejarah yang sudah kadang-kadang ditidurkan sejarah kita itu. Saya juga kadang-kadang prihatin karena saya orang pendidikan di kampus-kampus, di guru-guru ini pun kurang membawa orang tua itu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kadang-kadang guru lebih ditaati dari orang tua. Dari orang tua sendiri. Ini terjadi. Anak saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau dibilang gurunya bilang begini, anak kasih tahu orang tua, wah guru saya
ngomong begini kok. Seharusnya guru-guru ini juga harus memahami dia harus sebagai orang tua kita sebenarnya yang ada di sekolahan. Jadi membawa nama bapak dan ibu dari rumah, bukan malah dipisahkan seolah-olah jadi ada dua kekuasaan yang terpisah itu. Ini bahayanya. Sehingga sadat orang Jawa yang pengakuan orang tua sebagai Tuhan, karena kesaksian pertama manusia lahir kan harus yang nyata ya. Maka Jawa itu kan tadi jawabannya kudu nyoto. Jelas, realistis, bisa diuji materi. Ya orang tua itulah yang Tuhan yang tampak di depan kita. Itu harus dijadikan, artinya orang tua harus meyakinkan bahwa aku loh wong tuamu, kan gitu. Sehingga anak juga harus diarahkan supaya berbakti kepada orang tua. Karena tanpa orang tua, kedua orang tua, anak tidak mungkin ada. Nah ini yang perlu diberikan, Mas. Tapi demikian pula dengan posisi orang tua harus bisa memberi contoh yang baik pada anak. Tentunya seperti itu kan harusnya Pak Bambang. Nah makanya ini sebenarnya sebelum dididik oleh guru, ya harusnya kita harus mendidik calon-calon orang tua. Ini kadang-kadang juga orang tua lepas dari apa ya namanya perhatian kita. Karena gitu ya. anak kita kan calon orang tua juga. Betul. Makanya mendidik calon-calon orang tua itu lebih penting karena supaya nanti begitu lahir anak dari dia akan tanggung jawab untuk mendidik mereka. Sehingga anak-anak akan ada balas budi, berbakti kepada dia. Baik. Cukup menarik sekali perspektif orang tua begitu Gusti Amin dan juga Pak Bambang bahwa ya orang tua itu adalah Gusti Allah sing katon gitu kan. Harus kita bekteni, ya harus kita bisa jadi seperti ini ya karena orang tua juga. Begitu Gusti Amin nggih. Tanggung jawab kita belajar berbakti. Tanggung jawab belajar berbakti. Baik. Nanti kita kupas mendalam lagi Gus Amin. Masih ada 3 lagu tadi kayaknya yang harus dijelaskan Gusti Amin di sini. Maknanya apa begitu biar sahabat budaya juga paham sebetulnya isi dari lagunya Gus Amin tadi apa begitu. Tapi kita nikmati dulu lagu-lagu dari Gus Amin berikut ini. Salam sejahtera saudara-saudara. Marilah kita nyanyikan sebuah lagu Salam sejahtera untuk alam semesta. Kita nyukuri kerahmatan dari semesta. Mari kita mulai. Salam sejahtera, wahai alam semesta. Aku manusia yang belum tahu tata cara. Konon kabarnya manusia makhluk yang sempurna, bahkan tetapi belum bisa menempatkan rasa. Hari ke hari aku bisanya mengucapkan terima
kasih. Aku bisanya mengucapkan terima kasih, wahai alam ini. Salam sejahtera, wahai alam semesta. Aku manusia yang belum tahu tata cara. Konon kabarnya manusia makhluk yang sempurna, bahkan tetapi belum bisa menempatkan rasa. Maafkanlah aku, wahai alam ini. Kau telah melayani sepanjang waktu, hari ke hari. Panjang waktu, hari ke hari. Aku bisanya mengucapkan terima kasih. Aku bisanya mengucapkan terima kasih, wahai alam ini. Wahai alam ini. Wahai alam ini. yang agung Rahwana, alam ini yang telah memberi pengetahuanku. Ku tahu ini dan itu, ilmu sejati dari guruku alam ini.
ini yang selalu menemani. Terima kasih wahai alam ini, kau tunjukkan kesetiaan melayani sepanjang waktu. Aku sebagai manusia mohon ampun atas segala dosa, karena kurang ku ketahui pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati. Maafkan aku ini, oh Ibu Pertiwi. Maafkan aku ini, oh Ibu Pertiwi. Terima kasih, oh Ibu Pertiwi. Terima kasih, oh Ibu Pertiwi. Guru yang agung Bahwono, alam ini yang telah memberi pengetahuanku. Ku tahu ini dan itu, ilmu sejati dari guruku alam ini yang selalu menemani. Terima kasih wahai alam ini, kau tunjukkan kesetiaan melayani sepanjang waktu. Aku sebagai manusia mohon ampun atas segala dosa, karena kurang ku ketahui pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati. Maafkan aku ini, oh Ibu Pertiwi. Maafkan aku ini, oh Ibu Pertiwi. Terima kasih, oh Ibu Pertiwi. Terima kasih, oh Ibu Pertiwi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, masih bersama obrolan budaya RRI, masih bersama Gusti Amin Rosojati dan juga Bapak Bambang Triyono. Ini luar biasa, dua narasumber kita yang memang membuka cakrawala pemikiran kita, membuka pemahaman kita tentang budaya, tentang etika sopan santun kepada orang tua, dan juga tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, begitu
Tadi yang pertama adalah itu tadi ya, Gusti Amin, bahwa bagaimana kita menghormati orang tua, dari mana asal kita. Yang kedua tadi ada bersapa pada alam. Lalu yang ketiga tadi ada guru yang agung, dan juga yang terakhir Hono Coroko. Gusti, kalau boleh ini bisa dijabarkan Gusti, dari ketiga lagu ini makna setiap lagu itu apa sebetulnya? Oke. Ini tidak mungkin saya terangkan cara rinci. Wah iya, 2 hari. Satu lagu pun itu bagaikan seluruh kitab semesta. Waduh. Contoh kalau lagu Bersapa Alam, Salam Sejahtera. Nah, kita sebagai manusia, kenapa orang itu bisa berkata salam? Dari mana dasarnya manusia itu punya modal atau punya perkataan demikian? Nah, ini kalau mengenali budaya itu, maka akan tahu persis apa yang kita ucapkan. Kok kata salam, sejahtera. Nah, ini saya kupas, tidak terlalu dalam. Jadi umum saja manusia itu kalau mau menyadari, ya, kenapa kita berkata salam sejahtera, wahai alam semesta. Cukup kita itu menyadari aja, karena setiap waktu hari ke hari dilayani seluruh alam ini tanpa henti. Lah, bila mana kita menyadari diri, balas budi dong kan. Berkata salam kepadanya, mengucapkan terima kasih atau minta maaf kepadanya. Ini sebenarnya sudah ada falsafatnya atau sastranya dalam kenabian seluruh nabi atau seluruh utusan. Cuma kurang dipahami, belum tahu uji materinya. Hanya sebuah bahasa skrip ya. Di dalam kitab itu bahasa skrip. Itu tentang masalah pengetahuan tentang alam. Bila mana kita mau menyadari diri, cukup mengucapkan kata terima kasih, mohon maaf kepada alam semesta ini. Karena setiap waktu, setiap hari kita melayani. Ya, alam ini melayani kita. Sebaliknya kita ini kasta yang paling mulia, paling agung, paling tertinggi dari semua kasta di alam ini. Pernah ndak balas budi ngeruang sani ndak gitu aja. Ya, harusnya sebagai manusia makhluk yang sempurna harus bisa menyempurnakan apapun yang ada di semesta. Cara pembuatan atau cara pemakaian tentang alam. Ini tentang masalah, saya kupas pucuk saja. Ya, pucuknya ya. Terlalu dalam, dalam rampung. Betul. Nah, tentang masalah guru yang agung, judul yang ketiga ya, guru yang agung. Mau tidak mau kita tuh belajar, bahasanya kalau ayat Iqra bahasanya lah. Guru yang agung itulah yang kita memberi sebuah pelajaran apapun setiap waktu ke hari-hari kita. Contoh kita reti ini dan itu di alam ini juga dari alam ini. Maka sifat alam ini agung. Benar-benar agung. Saat kita tak kasih perumpamaan, saat kita mau keluar hujan, wah nanti aja nunggu ini hujannya terus anginnya kencang. Dia sudah memberi petuah kepada kita agar supaya kita melanjut atau berhenti dulu. Nah, begitu agungnya alam ini. Saat kemarau panjang juga dibutuhkan hujan. Saat hujan terus butuh matahari. Tapi alam ini selalu melayani dengan keagungan. Nah, kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia konon kabarnya, makhluk yang paling sempurna. Tapi kenapa tidak bisa memakai atau sifat atau nyikapi kesempurnaan itu sendiri sebagai kasta manusia? Nah, bila mana manusia itu bisa menyipati kastanya sebagai manusia, saya sangat kagum. Sudah benar-benar kagum. Sampai tingkatan paling tinggi ya? Ya lumayan lah. Ya lumayan. Kacau. Iya. Ini bagus. Ini lagu yang ketiga. Yang keempat tentang masalah Hono Coroko ini saya kupas pucuk-pucuk aja. Ya, Kalau saya detailkan semua sebuah pelajaran itu, nanti datang ke Padepokan ya, Gusti ya. Bahasanya tinta selautan tak akan mampu untuk menulis ilmu itu pengetahuan. Oke. Nah, tentang masalah sastra Hono Coroko. Riwayat zaman dulu mungkin sudah banyak orang-orang yang pendidikan atau pelajar tahulah kalau Pujangga Tanah Jawa ki Rangga Wasita. Pasti ada sejarahnya sampai ada museumnya. Nah, tapi kebenaran itu yang bagaimana sebenarnya? Kitab Jayabaya itu yang bagaimana? Itu kan tidak terbit kitabnya sebenarnya. Terus dibuat dari orang-orang yang mikir Jawa Tengah,
Jawa gitu. Tengah mikir weteng ya. Oh. Mikir weteng Iya. tapi payu digawe. Oke. Ya, pujanggane kitab itu diselamkan. Nah, kalau miturut pitung maka saya lanjutkan, akan saya layarkan kitab Jayanaga. Karena kalau pitung Rangga Waistha menyatakan kitab tersebut sudah disabdakan dan diramalkan sesuai dengan peramal dia sendiri, aturan dia sendiri pada zaman dan pada tahun sekian akan lengser. Nah, maka ini lengser, aku lanjutkan kitab Jayanaga. Harapannya bagaimana kitab Jayanaga itu? Gen suponake wong sadar iso gawe lega. Nek matur utawa ngendika maring sapadha. Lah kalau sudah seperti itu akan terjadi ratu adil, rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Nah, pasti bisa menemukan sebuah keadilan. Bakal jedul satria-satria piningit sing dipingit orang-orang yang benar-benar sifat pejuang. Karena saya prediksi pada zaman ini dulu sampai sekarang belum ada seorang pemimpin yang hebat bagiku. Tapi saya maklum. Saya maklumi belum pernah ada seorang pemimpin karena kapasitas seorang pemimpin harus mempunyai kategori pengetahuan 80 pengetahuan yang bisa menjawab secara rinci dan logika. 80 pengetahuan. Tapi mempunyai sifat 8 sifat geni, angin, Astagfirullah. Oke. Nah, disitulah kalau saya kupas terlalu dalam mungkin tidak ono sing tersinggung. Oke. Ya. Tapi kalau ingin mengetahui hal yang terlalu dalam, datanglah ke padepokan. Saya selalu membuka pintu untuk siapa saja. Oke. Dan siapapun saya tidak berani mencela apapun di dalam kehidupan saya. Karena apapun yang atas karya Sang Maha Pencipta, bila mana aku mencela, maka aku sendiri akan tercela. Itulah pelajaran Jawa Tengah. Wah, itu luar biasa. Sampai mendasar sekali ya, Gusti ya. Pemahaman tentang kejauhan Gusti Amin ini. Baik. Karena waktu ya terbatas juga ini, mungkin saya mau minta pendapatnya juga dari Pak Bambang dan juga mungkin sekaligus sebagai ajakan kepada pemirsa, kepada masyarakat untuk lebih memahami budaya itu secara komprehensif, secara menyeluruh begitu, secara rinci begitu Pak Bambang, dan juga nanti ke Gusti Amin juga. Monggo Pak Bambang. Padepokan ini punya simbol matahari, Mas. Nanti kalau tinta ke padepokan nanti akan ada simbol yang menarik. Artinya bahwa matahari itu akan menerangi. Nah, yang kita rasakan sekarang ini jagat ini secara umum itu gelap. Ya, makanya tadi lagu pertama kan aku datang dari kegelapan. Jadi kita ini diharapkan akan membawa cahaya yang bisa menyinari sehingga anak-anak kita sekarang ini yang sudah mulai jauh dari pemahaman kata. Jadi banyak orang berkata-kata tapi tidak mengenal kata. Iya. Makanya kemarin waktu COVID kan ada masker kan. Iya. Jadi supaya ngemasi ucapan yang keker. Nek ora ngomong sing becik luwih apik meneng, ditutup mulutnya saja. Itu ikro alam sekitar kan, kita membaca fenomena yang terjadi di alam ini. Makanya saya ketemu pertama Gusti Amin ini juga karena saya salut kecintaannya kepada alam ini. Saya diajak beliau ke laut ya, melihat bagaimana ikan bisa diambil tanpa kita harus ngasih makan tiap hari, kita tinggal ngambil. Ya, coba itu kan satu gak ngasih makan padahal ya. Kalau nanam kan masih harus nunggu 3 bulan apa dan sebagainya. Ini enggak, ini pelajaran berharga sehingga Republik ini sebenarnya begitu kayanya. Saya pernah punya pengalaman di beberapa negara di luar negeri itu. Wah, begitu kalau kembali ke sini rasanya seharusnya kita ini makmur di alam yang subur kayak lebih dari mereka. Wah, lautan luar biasa. Tapi karena tadi kembali kepada kurang memahami budaya. Jadi kalbu yang berdaya. Jadi kita ini kurang memberdayakan potensi diri kita. Gusti sudah menyampaikan makhluk yang sempurna. Seharusnya kalau orang tahu, sadar akan diri kita, paham, bisa membaca diri, mestinya tahu hal-hal hebat yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga bisa memberdayakan apapun. Nah, itu yang penting. Baik Pak Bambang, matur nuwun.
Baik, Gusti Amin, sebagai penutup Gusti, 1 atau 2 kalimat agar siapapun orang yang melihat tayangan ini mudah bisa tersadar, oh saya itu ternyata orang Jawa, saya itu harus seperti ini, harus mempunyai, ya itu tadi, kalbu yang memang kalbu seorang Jawa gitu. Monggo, gimana Gusti? Oke, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, seluruh di alam semesta ini, monggo sadar diri. Kalau kita mengakui, ini khususnya warga negara Republik Indonesia, kalau kita mau mengakui kita sebagai warga negara, juga mengakui asli pribumi Indonesia, berpedoman negara kita sebuah Pancasila, mari kita sadar diri, belajar dari kenyataan yang ada, sudah diberikan kepada para leluhur kita zaman dulu kala yang dinamakan kasta Islam manusia. Islam itu ilmune lambe nggih, iso ngerteni ngucapke saisining alam. Itu merupakan kasta manusia, sebuah pelajaran sebelum judule kabeh agama ana, bahasane merek-merek ana. Lah monggo para sederek, mari kita menempati kasta tersebut. Kalau kita mengakui sebagai warga negara Republik Indonesia berpedoman Pancasila, mari kiblat kita cinta negeri. Seandainya kita itu mau sadar, kita ngomong sebagai warga negara Republik Indonesia berpedoman Pancasila, tapi kiblatnya nek ning adoh ki ya repot. Nggih, repot. Nggih. Berarti sudah nyalai sebuah aturan, metode kesepakatan tata negara atau tata agama. Karena agama itu merupakan agaman manusia. Niku sing kula sampaikan, dimanapun saudara kita berada, marilah kita menyadari untuk yang terbaik, karena kasta kita perlu kita jaga, karena manusia makhluk yang paling sempurna. Monggo kita sempurnakan kasta kita, pakai sandang agar supaya bisa terselamatkan sesuai dengan kefirmanannya. Terima kasih, saudara. Baik, terima kasih Gusti Amin, Pak Bambang, rawuhnya di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi ini benar-benar bisa membuka cakrawala pemahaman kita tentang budaya yang sesungguhnya. Baik sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita dalam obrolan budaya RRI.net bersama Gusti Amin Rosojati dan juga Bapak Bambang Triyono. Intinya adalah bagaimana kita kemudian bisa membaca fenomena, membaca alam, dan membaca diri kita sendiri. Demikian obrolan budaya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Cerita jaman semono pujanggane Rangga Wasita kitabe Jayabaya aksarane
ana caraka dasa sawala pada jayanya aja do gelem dadi batang aja do gelem dadi batang maka padha cerita airing kitab Jayanaga padha sentosa iki jamane wis tuwa wis wayahe lengsere Jayabaya wis wayahe tutup cerita kuno dilairke cerita kang nyata kanggo wong sanusantara kitab Jayanaga wong tanah Jawa iki jamane sabda palonaya kenggong nagih janji Ratu Ati bakal lahir bakal jeduli para satriya beninge Jawa bakal merdeka, tanah Jawa bakal merdeka kanggo Nusantara. Wong tanah Jawa iki jamane sabda palonaya kenggong nagih janji Ratu Ati bakal lahir bakal jeduli para satriya beninge Jawa bakal merdeka, tanah Jawa bakal merdeka kanggo Nusantara.